Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alinanda dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari sosiologi komunikasi, yaitu yang pertama ada identitas, yang kedua ada media dan masyarakat, yang ketiga ada halayak aktif dan pasif, dan yang keempat itu ada kajian halayak. Nah, selebihnya tonton video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang identitas, di mana identitas ini muncul dari diri kita sendiri dan dari orang lain, sehingga memunculkanlah identitas sosial. Nah, secara artian identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki seseorang, di mana individu tersebut menjadi bagian dari suatu kelompok sosial. Nah, dalam bukunya Theories of Intergroup Relation, second editionnya, yaitu sekitar tahun 1994, identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial. Atau identitas sosial yaitu bagian dari konsep diri individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, di mana di dalamnya mencakup nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsep identitas ini muncul dari identitas pribadi, sehingga memunculkan sebuah kekhasan di mana identitas pribadi ini mencakup seperti nama kita, usia kita, dan hobi yang kita miliki. Sehingga ketika terbentuknya identitas budaya mencakup seperti apa agama yang kita dianut, bahasa apa yang kita gunakan sehari-hari, atau tradisi-tradisi yang dimana menjadi identitas dalam suatu keluarga ataupun lingkungan sekitar. Nah, sedangkan identitas sosial ini mencakup peran dalam pekerjaan atau status dalam masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di dalam masyarakat ini, teman-teman mempunyai identitas masing-masing. Nah, identitas pribadi mencakup nilai-nilai yang dipegang teguh, di mana preferensi politik atau keyakinan pribadi yang kita miliki masing-masing. Semua ini membentuk lapisan identitas yang unik untuk setiap individunya. Jadi mungkin bisa disebut identitas ini menjadi sebuah kekhasan dalam diri kita, dalam suatu kelompok, bahkan dalam suatu suatu kumpulan, menjadi ada keidentitasannya masing-masing. Nah, seperti identitas saya misalkan ya, identitas saya adalah dengan nama Zulfikar, di mana Zulfikar ini lahir dari keluarga yang status sukunya itu Sunda. Nah, saya berasal dari Sunda, di mana Sunda ini terkenal dengan sulit melafalkan huruf F ataupun V gitu kan, V gitu kan ya. Sehingga kebiasaannya itu ya P gitu kan, P gitu. Seperti contoh misalkan ketika saya bilang West Java itu jadi West Japa. West Japa itu jadi ada diskriminasi dari teman-teman, sehingga saya itu ketika menyebut West Java ataupun yang seharusnya West Java jadi ditertawakan atau mungkin dibully oleh teman-teman gitu. Sehingga itu menjadi sebuah pengalaman saya ketika dimana identitas saya atau kebiasaan-kebiasaan saya atau kekhasan-khasan saya muncul di dalam diri saya, sehingga teman-teman itu mendiskriminasi terhadap apa yang saya ucapkan gitu kan. Intinya ketika identitas Sunda
ya sulit melafalkan huruf F dan V gitu, V. Selanjutnya adalah media dan masyarakat. Di sini media adalah sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada halayak. Sehingga media dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk media cetak, televisi, radio, dan media digital seperti internet. Nah, fungsi media ini tidak hanya terbatas pada penyampaian berita atau pesan, tetapi juga berperan dalam membentuk opini, mempengaruhi budaya, dan memfasilitasi interaksi sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi membentuk sebuah opini atau membentuk sebuah kepengaruhan kebiasaan-kebiasaan yang dimana menimbulkan perspektif atau pandangan-pandangan baru gitu kan dalam dunia media ini. Nah, sedangkan masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau komunitas, saling berinteraksi dan membentuk pola-pola kehidupan yang terorganisir. Nah, sehingga masyarakat melibatkan hubungan sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan struktur institusional yang membentuk cara individu berinteraksi dan hidup bersama. Nah, ini mencakup berbagai lapisan mulai dari keluarga hingga komunitas yang lebih luas dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman manusia. Ya, begitu teman-teman. Media itu cara pandangnya menurut transmissional view. Jadi menurut transmissional view itu pendekatan fokus pada bagaimana media mentransmisikan atau mengirimkan pesan kepada audiens. Ini melibatkan studi tentang bagaimana informasi atau pesan diproduksi, disampaikan, dan diterima oleh khalayak. Contohnya, ketika analisis transmissional view dapat melibatkan penelitian tentang bagaimana suatu berita atau cerita dihasilkan oleh media, dan bagaimana pemilihan kata dan gambar mempengaruhi interpretasi, serta bagaimana pesan tersebut disampaikan kepada audiens. Nah, sedangkan kalau misalkan meaning based itu, pendekatan ini menekankan pada bagaimana audiens memberikan makna terhadap konten media. Fokusnya adalah pada interpretasi, pengalaman, dan persepsi individu terhadap pesan media. Contohnya, ketika dalam analisis meaning based, penelitian dapat berfokus pada bagaimana audiens dengan latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda-beda memberikan makna yang berbeda terhadap suatu iklan atau program televisi, sehingga ini mencakup pula studi tentang bagaimana media dapat membentuk identitas dan pandangan dunia individu. Gitu, teman-teman. Sehingga secara keseluruhan pendekatan transmissional view lebih berfokus pada produksi dan distribusi media. Sementara pendekatan meaning based ini lebih menekankan bagaimana media diterima gitu kan, diinterpretasi dan direspon oleh audiens. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran media dalam membentuk persepsi dan pengalaman masyarakat. Nah, di sini ada peta kajian halayak, di mana peta kajian halayak ini atau sering disebut sebagai audience map adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis karakteristik atau perilaku dan preferensi halayak suatu media atau produk. Nah, peta ini membantu para peneliti atau pemasar untuk memvisualisasikan informasi yang berkaitan dengan audiens, sehingga dapat lebih efektif dalam merancang strategi komunikasi atau pemasaran, di mana peta kajian halayak dapat beberapa gitu kan elemen. Yang pertama itu ada demografi, di mana demografi ini dikatakan informasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan audiens. Yang kedua itu ada psikografi. Di psikografi ini yaitu dapat dikatakan bahwa aspek-aspek seperti nilai-nilai, minat, gaya hidup, dan preferensi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga ada media consumption, di mana cara audiensi mengkonsumsi media, termasuk platform media yang mereka gunakan dan preferensi terkait jenis konten gitu kan ya. Yang terakhir itu ada pengalaman dan yang keempat itu adalah pengalaman dan sikap, sehingga bagaimana audiens merespon atau berinteraksi dengan konten atau merek tertentu. Ini mencakup pandangan mereka terhadap suatu topik atau produk.
Yang kelima adalah perilaku pembelian atau perilaku konsumen, di mana informasi tentang kebiasaan konsumen termasuk keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir itu ada saluran komunikasi, di mana bagaimana audiens mendapatkan informasi baik melalui media sosial, iklan, ataupun sumber informasi lainnya. Nah, sehingga peta kajian halayak membantu dalam membentuk strategi yang lebih tepat sasaran gitu kan, mengidentifikasi peluang baru dan memahami cara terbaik untuk berkomunikasi dengan target audiens. Jadi kita tahu bagaimana baiknya gitu kan, sehingga melalui ya elemen-elemen ini gitu kan. Sehingga kita bisa menyusun peta ini, pemangku kepentingan dapat lebih baik sebagai kita gitu kan, lebih baik memahami dinamika audiens mereka dan meningkatkan efektivitas komunikasi atau pemasaran yang kita lakukan. Nah, yang terakhir itu ada teori kajian halayaknya gitu kan ya. Teori kajian halayaknya itu atau teori audiens gitu merujuk pada kerangka konseptual, di mana tadi kita berbicara tentang medianya, sedangkan kita dari audiensnya gitu kan ya. Mana kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana audiensi berinteraksi dengan media dan kontennya. Nah, seperti berikut ini. Yang pertama ada teori reception atau reception theory. Nah, fokus utama teori ini itu sebenarnya adalah bagaimana audiens menerima, menafsirkan, dan merespon pesan media gitu kan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengakui bahwa setiap individu dapat memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Jadi intinya kita mempunyai perspektif yang berbeda gitu kan, memunculkan persepsi-persepsi baru gitu kan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh suatu media atau apa yang sudah dibuat oleh media gitu kan. Sehingga kita bisa memunculkan melalui teori reception theory ini gitu kan. Yang kedua itu ada teori use and gratification, di mana teori ini mengemukakan bahwa audiens tidak hanya pasif, tetapi juga aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu kan ya, seperti hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Jadi kita selektif terhadap suatu konten. Ini pantas tidak ya konten ini ditonton oleh kita, konten ini bagus atau tidak, itu menjadi sebuah pilihan di mana sehingga munculkan teori use and gratification ini gitu kan ya. Nah, yang ketiga itu ada teori cultivation atau teori kultivasi, di mana bergerak dari pandangan bahwa media membentuk persepsi dunia atau persepsi gitu kan, persepsi baru. Teori ini menyelidiki bagaimana paparan jangka panjang terhadap jenis konten tertentu dapat membentuk pemahaman dan keyakinan audiens tentang realitas, sehingga memunculkan keluhan dari sebagai pengkonsumsi ini tidak hanya sekedar pasif saja, tapi kita bergerak gitu kan, mencari pandangan baru bahwa media membentuk persepsi yang luas gitu. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada teori efek aktivasi atau active audience theory, di mana teori ini tuh menggarisbawahi peran aktif audiens dalam proses komunikasi, sehingga teori ini menekankan bahwa audiens dapat memilih, menolak, atau merespon pesan media sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang mereka punya. Sehingga kita bisa merespon gitu kan ya, ketika tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kita bisa merespon dengan memilih, menolak, atau memilah, atau kita merespon gitu kan, merespon pesan yang tersampaikan kepada kita gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada teori penerimaan dan keberlanjutan atau reception and sustainment theory, di mana teori ini membahas bagaimana audiens tidak hanya menerima informasi dari media tetapi juga terlibat dalam keberlanjutan, yaitu bagaimana mereka menyimpan dan mengintegrasikan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat meresapi gitu kan apa yang sudah kita dapatkan gitu kan, sehingga kita mengintegrasikan pesan-pesan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya setiap teori ini memiliki pendekatan unik ya gitu kan, pendekatan unik di mana terhadap cara audiens berinteraksi dengan media. Pemahaman terhadap teori kajian halayak membantu penelitian kita gitu kan sebagai mahasiswa atau praktisi media untuk merancang strategi yang memang lebih baik dan memahami dampak media pada masyarakat.
Nah, selanjutnya ada pop culture dan subculture atau yang bisa disebut kita popular culture ya, merujuk pada segala bentuk ekspresi, ide, praktik, dan objek yang diterima secara luas. Nah, dalam masyarakat pada suatu periode waktu. Nah, ini termasuk musik, film, televisi, mode, dan elemen-elemen lain yang mencerminkan selera dan preferensi populer. Sehingga pop culture ini terkenal gitu kan di dalam kalangannya. Nah, sedangkan subculture itu atau subculture adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang dimana memiliki norma, nilai, dan gaya hidup khas yang membedakannya dari budaya utama dan dominan. Sehingga subkultur ini dapat terbentuk berdasarkan berbagai faktor termasuk kepercayaan, minat, dan identitas bersama yang membedakan mereka dari mayoritas masyarakat. Nah, itu teman-teman dari saya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan materi ataupun ucapan yang tidak pantas dikeluarkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.